Halo teman-teman, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya Yeti Nopita NIM 856608568. Hari ini akan melakukan video praktik pembelajaran IPA di SD dengan judul jenis zat dalam makanan, pengelompokan bahan makanan. Adapun sebelum kita melakukan praktik, alat dan bahannya: alat tulis, tabel pengamatan, dan 20 macam bahan makanan. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan praktek hari ini, kita dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Adapun cara kerja yang pertama, kita kumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam, lalu mengelompokkannya masing-masing ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Baiklah, untuk yang pertama, kelompok bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu seperti ada beras yang saya siapkan. Terus yang kedua saya siapkan lagi ada jagung. Dan yang ketiga di sini bisa kita lihat ada kentang dan juga ada ubi jalar yaitu ubi ungu. Di sini ada juga tepung terigu dan yang terakhir ada mie. Baiklah, itulah tadi pengelompokan bahan makanan yang mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat ini berfungsi di dalam tubuh sebagai sumber utama untuk aktivitas sehari-hari, disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen untuk digunakan saat diperlukan, di mana karbohidrat berperan penting krusial dalam menjaga otak agar tetap optimal, menyediakan serat yang mendukung kesehatan pencernaan, serta membantu metabolisme lemak agar berjalan efisien dan berkontribusi dalam membangun struktur sel serta jaringan tubuh, menjadikannya nutrisi untuk kesehatan dan kinerja tubuh. Adapun yang kedua yaitu bahan makanan yang mengandung protein. Yang pertama yaitu telur yang saya siapkan. Yang kedua ada juga tempe yang telah saya siapkan. Terus ada juga di sini tahu. Dan yang terakhir yaitu ikan. Baiklah, itulah pengelompokan bahan makanan yang mengandung protein, yang mana protein ini berfungsi sebagai pembangun dan perbaikan jaringan tubuh, termasuk juga otot dan organ, di mana protein berperan penting dalam membantu enzim yang mempercepat reaksi biokimia, hormon yang mengatur fungsi tubuh, serta antibodi yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, protein juga berfungsi dalam transportasi nutrisi dan menyimpan zat-zat esensial dalam kondisi tertentu, di mana kondisi ini diandalkan sebagai sumber energi alternatif yang menjadikannya sebagai nutrisi serbaguna bagi kelangsungan fungsi tubuh. Baiklah, untuk kegiatan yang ketiga yaitu bahan makanan yang mengandung lemak. Baiklah, di sini saya sediakan yang pertama ada minyak sayur, dan yang kedua ada buah kelapa yang bisa dibikin jadi santan. Dan yang ketiga ada juga susu yang saya sediakan. Ada juga margarin ataupun mentega yang saya siapkan. Di sini juga ada kacang tanah yang dapat kita lihat, dan yang terakhir kacang hijau. Baiklah, itulah tadi pengelompokan bahan makanan yang mengandung lemak, di mana lemak berfungsi sebagai sumber energi padat yang membantu penyerapan vitamin, di mana larutan vitamin membangun struktur sel dan mendukung produksi hormon, memberikan isolasi dan perhidangan. Serta lemak bisa menunjang kesehatan otak. Selain itu, lemak meningkatkan rasa dan tekstur makanan, dengan santan dan susu menyediakan energi cepat melalui MCT, serta kacang-kacangan yang menawarkan asam lemak yang menyehatkan untuk jantung. Baiklah, untuk kegiatan terakhir yaitu makanan yang mengandung vitamin. Di antaranya yang saya sediakan pertama buah pepaya, ada juga sayur wortel yang saya sediakan. Di sini ada juga buah jambu biji yang saya sediakan. Ada juga buah mangga dan ada juga buah pisang. Terus ada juga buah jeruk sankis. Dan yang terakhir yaitu ada sayur bayam yang saya sediakan dari kegiatan ini. Adapun fungsi dari vitamin yang saya sediakan seperti buah pepaya, wortel,
mangga, pisang, bayam, dan jeruk sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Vitamin-vitamin ini menjaga fungsi kekebalan tubuh, kesehatan mata, pembekuan darah, serta fungsi saraf sebagai produksi energi dan menjaga kesehatan kulit serta tulang. Baiklah, inilah kegiatan praktikum hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, serta kita sebagai manusia bisa menjaga kesehatan dengan menyeimbangkan berbagai bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang banyak sekali bermanfaat bagi tubuh kita. Baiklah, itulah yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.